Nyiru adalah salah satu wadah untuk membersihkan beras, terus sebagai juga wadah untuk simpan sayur segala macam ya. Nah, untuk simpan nasi, ini adalah salah satu wadah yang bahan aslinya itu dibuat dari bambu, dari proses pemotongan sampai anyaman. Dan hebatnya lagi, profesi Bapeleo ini sudah bisa menghasilkan uang cukup dan mengongkos biaya anaknya sampai jadi seorang suster. Itu luar biasa. Profesi adalah dari pengrajin nyiru. Dan hebatnya lagi, nyiru ini cukup kuat. Nah, ini yang sudah final, siap pakai. Sedangkan yang ini masih dalam proses karena belum finishing. Ya, semuanya serba dari bambu yang lebih bervariasi. Ada yang dari kulitnya, terus ada yang biasa. Ya, kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Akio, bidang kebudayaan bersama kru Matalesa 87 dan penggiat kebudayaan sedang berada di Kampung Wolowati, Dusun B, Desa Ulupulu 1, Ndora. Nah, hari ini kami mencoba untuk meliput semua kegiatan bapak-bapak di Wolowati, yaitu berurusan untuk urusan nyiru. Nyiru adalah salah satu wadah untuk membersihkan beras, terus sebagai juga wadah untuk simpan sayur segala macam ya. Nah, untuk simpan nasi, ini adalah salah satu wadah yang bahan aslinya itu dibuat dari bambu, dari proses pemotongan sampai anyaman. Hari ini kita lihat di samping saya dengan Bapak Bapeleo. Bapeleo tuh sudah berapa tahun Bapak anyam ini? Ini mau puluhan tahun. Puluhan tahun? Iya. Iya. Bapak pensiun tahun? Ya, tidak tahu. Dan hebatnya lagi, profesi Bapeleo ini sudah bisa menghasilkan uang cukup dan mengongkos biaya anaknya sampai jadi seorang suster. Iya. Itu luar biasa. Profesi adalah dari pengrajin nyiru. Bambu kita lihat jangan terlalu tua. Dia istilahnya bunuh benu kan, bahasa kan dia bunuh benu. Jadi mudah untuk diiris. Setelah potong, kita bawa ke rumah, kita potong bagi ruasnya. Kita boleh bagian ujung atau pangkal. Setelah potong bagi ruasnya, kita belah. Belah sebesar jari, supaya dia jangan terlalu besar. Ya. Oh ya, ya. Sebesar ini. Sebesar ini. Kalau terlalu besar, kelihatan tidak terlalu gagah, tidak rapi. Satu belah ini bisa dapat menghasilkan 7 irisan. 7 irisan ya. Setelah bagi iris itu kita harus dihaluskan. Oh iya. Iya. Setelah halus, setelah itu kita mulai anyam. Sudah belah tadi, sebelah habis bersih habis anyam. Seperti ini ya? Seperti ini. Jadi ada kombinasi yang kulit, ada kombinasi yang perut. Yang perut. Saya mau tanya Bapak, pola ini menggunakan pola apa? Apakah dia bisa dengan 2 urat, atau 1 urat, atau 3 urat, 4 urat? Kalau ini polanya?
dua-dua. Pola 2 Pola 2. Pola 22. Ini juga sama? Ya sama. Semua sama pola 22. Sama. Oh, ternyata pola yang dipakai adalah Pola Dua. 2. jadi sejak anyam sampai dengan jadi. Ya. Dia sudah bentuk menyiru, kita mulai buat lingkaran seperti tadi. Lingkaran tadi. Terus Bapak, saya mau tanya lagi, kenapa sampai nyiru begini dan bentuknya bulat? Kenapa tidak ceper, segitiga, segi empat? Kan sulit ini untuk bentuk jadi bulat. Caranya gimana? Ya caranya. Oh iya, ada cara lain. Ada itu cara. dari nenek moyang kita dulu juga pakai ini. Iya pakai ini juga. Oh iya, itu untuk apa Bapak? Coba-coba. Jadi ini untuk ukuran lingkaran, untuk lingkar bulan. Misalnya misalnya ini kan sudah jadi. Iya, sudah jadi. Apa yang ini yang belum jadi seperti yang belum ini. jadi. Oke. Ya. Seperti ini. Ya. Jadi kita mau kasih bulat, kita ukuran ini nih. Jarak dari tengah, jarak ini. Ini sama besar. Bapak pastikan bahwa ini sama besar ya? Ya ini sama besar. Karena apa? Karena dia sudah menunjuk asnya sini. Oh, jadi Iya. kompasnya di tengah. Kompasnya di tengah. Ini dianggap jarum ya? Iya jarum. Dia semacam jarum jangkar. Jarum jangkar. Semacam jangkar ya yang sekarang kalau anak sekolah jual ya di Iya. matematika ya. Matematika. Berarti ini matematika zaman dulu. Iya. Oh, luar biasa. Di gambar bulat tadi, setelah itu kita mulai potong pinggirnya. Potong pinggirnya ya. Potong pinggirnya. Setelah potong pinggirnya, jadi mulai dengan belahan kecil seperti ini nih. Oh, yang ini nih. Iya, iya. Yang ini Kulit ya? kulit. Ya? Untuk lingkar bagian Untuk luar. lingkar bagian luar. Iya. Dengan dalam. Perhatikan. Oh, dalam juga? Dalam juga. Iya, kita perhatikan baik-baik. Untuk menghasilkan sebuah nyiru yang bagus, ternyata kita tambah lagi ada irisan bagian kulit. Itu untuk tampilan luar. Iya. Sementara bagian dalam itu diikuti dengan yang perutnya. Ini, seperti ini. Terus ditambahkan lagi rotan. Tutup pada atas itu ditambahkan rotan. Iya. Untuk tutup ini pinggir ini supaya dia rapi. Iya. Kita lihat dulu dengan alat ini nih. Oh ya, ini juga ada alat juga khusus ini. Ya, ini alat khusus ini. Oh ya. Kalau yang ini namanya apa nih, Dok Valen? Ini namanya pemukul. Pemukul. Ya. Ogele. Ogele. Kalau Coba ini, gimana ogele itu untuk pemukul? jadi alat ini nih kita untuk rapi kan misalnya begini. Ini masih terlalu jarak. Ini jarak kita harus pukul ke sini. Supaya dia rapat. Jadi dia untuk merapikan di antara celah-celah ini ya? Iya. Celah-celah anyaman ini. Ya. Supaya dia lebih rapi, merapat. lebih merapat ya. Betul. Oh ya, renggang-renggang seperti ini. Iya, renggang ini supaya jangan kelihatan. Oh Ya, iya. begitu. Kalau ini namanya apa, Bapak? Ini namanya apa nih? Toka. Toka ya? Toka. Tokaide. 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 Semuanya dari bambu. Semuanya dari bambu. Tidak boleh dari kayu lain. Tidak bisa. Tidak bisa. Memang itu dari leluhur kita ya. Dari leluhur. Dari bambu. Terus ini ada satu ini Bapak. Namanya apa? Jadi ini namanya gepi. Gepi. Ya, gepi. Gepi. Jepit, ya? Nah, untuk jepit. Jadi kegunaannya ini alat ini kita untuk lipat ini. Gepi ini kita lipat ini supaya bentuknya mau bulat, kita lengkung ini supaya dia rapi ini.
Oh, terus tali ini juga dari tali uap tuh Bapak Ya, ini. dari tali uang. Ini untuk fungsi untuk apa nih? Untuk bisa menyetel. Ya, untuk menyetel ini supaya ada keras. Oh, coba. Nah, jadi ini so keras. Semakin merapat ke bawah, Iya. maka yang bagian pinggiran ini juga semakin keras. Semakin keras ya. Maka memudahkan kita untuk pada saat lipat. ikat. Ikat, ya. Oke. Sama Bapak ya? Iya, dua sama ini? ya. Dua-duanya Dia harus sama. dua Harus dua. atau bisa lebih juga? Tidak, dia satu nyirum hanya dua saja. Hanya dua saja. Hanya dua saja. Oh, Nah. iya. Memcepatkan kita. biar 3-4. Oh, jadi kalau misalnya nyiru yang besar bisa 3-4 Iya. buah ini. Tapi kalau memang hanya Gepit, cukup, gepi. Iya. kalau hanya 2 biar cukup 2. Cukup 2 saja. Iya. Oh, luar biasa. Terus bagaimana untuk bisa mendapatkan hasil seperti ini Bapak? Yang ini tusukan-tusukan terus kita masukkan lagi dengan tali rotan ini. Atau kita sini sebutnya tali ua ya. Iya. Ya, adakah alatnya untuk Ada. menganyam ini? Ada. Alat namanya ini nih. Itu Ini namanya todi. todi. Ya. Oh, iya. Jadi todi ini gunanya untuk tusuk ini nih. Ah, Nah, tusuk. ah. Nah, tusuk supaya mau jadi ini bentuknya seperti ini nih. Oh iya. Iya. Untuk anyaman ya. Anyaman. Ya. Nah, jadi namanya todi. Jadi dia tidak bisa dari bahan lain. Ya, hanya ini dari ini saja. Bapak, saya mau tanya sedikit Bapak. Sudah sampai jual di mana nih nyiru nih? Sampai Riung, Sampai Riung, Jawa juga. Bejawa ya? Iya. Oke. Satu nyiru itu berapa Bapak kalau jual? Satu nyiru itu 30. 30.000. Harga yang sangat mudah Murah. didapat dan sangat murah. Dan hebatnya lagi nyiru ini cukup kuat. Nah, ini yang sudah final. Siap pakai. Sedangkan yang ini masih dalam proses karena belum finishing. Ya, semuanya serba dari bambu yang lebih bervariasi. Ada yang dari kulitnya, terus ada yang biasa. Ada juga yang dari perut, ada juga yang kulit semua. Kulit semua. Iya, itu harganya berapa? Harga 50. 50.000. Berarti kualitasnya lebih bagus, lebih tahan lama. Dalam. Iya. Kalau yang biasa nih Bapak, campuran antara perut bambu dan kulit biasanya tahan sampai berapa tahun? Itu bisa 2-3 tahun juga. Bisa sampai 2-3 tahun. Jadi luar biasa kita orang Nagekeo memiliki keterampilan kompetensi-kompetensi tradisional masuk dalam kategori objek pemajuan kebudayaan, itu di teknologi tradisional, pengetahuan tradisional dan seni. Bagaimana seninya? Seni seperti ini yang beliau anyam dengan perasaan juga Bapak ya. Iya. Tidak asal tarik. Kalau salah tarik berarti Sudah tidak kuat itu. tidak kuat lagi. Nah, jadi harus hati-hati. Tali juga yang dipilih adalah bukan tali sembarang, ini tali rotan. Atau kita sebut dengan tali ua. Nah, ini sangat kuat. Kalau kita lihat tadi, cara mengirisnya itu hati-hati betul, dia harus tidak boleh besar kecil pada uratan tali. Begitu juga dengan urat bambu, yang kalau kita lihat seperti ini, dari kayu yang sudah dibelah tadi, itu dia harus betul-betul halus dan sudah dibersihkan. Bayangkan saja satu batang kecil ini bisa menghasilkan berapa nih Bapak? Bisa 7. Bisa 7 lapisan atau 7 irisan. Jadi ada yang kulit, ada bagian perutnya ini. Jadi luar biasa. Jadi kami dari Dinas Pendidikan Kebudayaan bersama 87 terus mendokumentasikan semua objek pemajuan kebudayaan ada di Kabupaten Nagekeo. Nah, kala ini kebetulan kami berada di Bolowati menemui beberapa bapak-bapak yang pengrajin. Kenapa tidak mama-mama Bapak? Mama ini mereka tidak bisa. Tidak bisa, mereka tenun anyam Oh, mama tenun anyam, dan untuk bersihkan beras. Oke. Saya ke sebelah kiri dengan Bapak Markus. Bapak bisa ceritakan sedikit kenapa sampai hari ini Bapak masih bisa mengerjakan nyiru? Kehabisan daya. Ya daya kita yang bisa dapat sesuatu hidup kita itu hanya kerja. Iya, luar biasa. Jadi Bapak Markus membiayai kebutuhan ekonomi keluarga
hanya dari pekerjaan menganyam nyiru. Sudah berapa anak Bapak? Iya. Sudah nenek semua. Oh ya. Jadi sudah ada cucu, anak-anak beliau juga salah satu pengrajin nyiru sampai hari ini. Jadi ternyata nyiru yang dijual di pasaran, ternyata yang pengrajin adalah bapak ini. Kalau dengan Bapak Valen, jadi Bapak Valen, Bapak Leo, dengan Bapak Markus. Ini 3 orang yang kalau kita lihat usia kita juga rata-rata mereka Bapak sudah mau 70-an ya. 70-an lebih. Kalau Bapak Markus sudah mau 80-an. Iya, kalau Bapak Valen sekitar 50-an. Tapi sudah rambut putih semua. Jadi luar biasa. Nah, ini yang kita butuhkan adalah peran generasi-generasi milenial untuk mengembalikan produk-produk lokal Nagekeo dalam bentuk produk nyiru. Itu harus diregenerasikan Bapak. Maegebo, Puazua Mai, anak abu mungkin harus diajarkan juga ke mereka tentang bagaimana mengolah bambu, sebatang bambu. Bambu juga ada spesial kalau bilang mungkin yang vunu benuo bahasa di sini. Vunu benuo. Vunu benuo artinya bambu yang masih ada kandungan air sedikit saja untuk memudahkan irisan yang belum terlalu tua tapi pas dia masih sementara daun sementara bertumbuh. Itu gampang untuk proses pengolahan membuat sebuah nyiru. Jadi demikianlah kami dari Dinas Pendidikan Kebudayaan, Bidang Kebudayaan bersama kru dari 87 Mata Lensa melaporkan tentang pembuatan atau salah satu teknologi tradisional yang diangkat kembali, dilindungi oleh pemerintah melalui kegiatan di bidang kebudayaan di tahun 2021. Iya, mohon izin saya mengganggu sedikit. Dengan Nona siapa? Anita. Anita. Ini namanya apa ini? Tumbuk. Padi. Alu. Bahasa kitanya? Do. Waktu tadi do pae. Ya. Ini namanya alu. Kalau ini doge. Nah, menarik pada zaman dulu nenek moyang kita itu menghasilkan padi. Ini padi ladang warnanya merah. Ini padi dihasilkan dari zaman nenek moyang kita dulu. Belum ada penggiling, belum ada teknologi modern. Ini namanya alu. Alu. Ini namanya lesung. Nah, tumbukan tadi, coba ulang Mama. Itu namanya do. Coba. Ditambah satu lagi menjadi do. Tengah. Do tengah. Jadi kalau satu orang disebut do, kalau 2 orang berarti do tengah. Doga. Sekali lagi, coba. Itu menghasilkan sendi, bunyi sendi. Nah, ini adalah bagian dari seni. Nah, ketika kita melihat, oke, yes. Nona, coba lihat Nona. Sudah bisa tapis? Oke. Padi tadi ditumbuk. Ketika melihat kulitnya sudah banyak dikupas, akan pindahkan ke nyiru dan kita lanjutkan dengan tahapan berikut yaitu membersihkan beras atau disebut tepi atau menapis. Ya. Oke, ya. Ini namanya apa? Tapis beras. Bahasa kita sini sebutnya paci. Tepisea. Oke, pacika. Ya, Nona memisahkan kan itu antara kulitnya. Coba sekali lagi. Nah, tepisea juga menghasilkan bunyi. Sekali lagi. Ya, irama tepi itu cukup menghasilkan bunyi dan asik. Iya, itu namanya apa? Paci. Membersihkan yang kecil ya, yang beras kecil ya. Yang beras kecil itu namanya apa? Tio. Oh, ozo, temata ya. Oke.
Iya, mana coba tunjukkan. Oh, ini namanya ozo. Jadi ada butiran-butiran padi yang sudah tidak berbuah, bahkan ada yang butiran-butiran kecil ini yang tidak dibuang juga. Ini untuk kasih makan ayam ya. Iya, betul. Nah, ini namanya Sia. sia. Artinya memisahkan kulit dan yang beras ya. Oke, dari kulit padi dengan beras. Ya, lagi-lagi menimbulkan bunyi seni. Jadi orang dulu tuh sudah mengenal seni sesungguhnya. Yang padi dipisahkan lagi di nyiru yang lebih kecil. Nah, itu namanya apa yang pada saat begini? Cek begitu. Nah, itu. Cio. Cio. Ya, namanya Cio. Nona Anita, umur berapa Nona? 25. 25. Sudah berkeluarga kah? Masih calon. Masih calon, luar biasa. Sudah masih bisa tumbuk. Jadi harus bisa tumbuk padi ya. Ya, kita tinggal di kampung harus mengenal kembali budaya nenek moyang kita, tumbuk padi, tepisea. Ya. Supaya ketika suatu saat berkeluarga kan gampang ya. Ya. Itu namanya padi apa kita di sini kalau bahasa daerah? Paeto. Paeto. Kalau bahasa Indonesianya padi? Iya, beras merah ya. Oke, karena menghasilkan beras merah. Jadi beras merah, kenapa disebut beras merah? Konon ceritanya pada zaman dulu itu kita persembahkan untuk nenek moyang kita. Bahwa beras merah harus di ladang, tidak di sawah. Iya, jadi untuk nenek moyang kita harus mempersembahkan beras merah ini. Ya. Kemudian ini juga sangat bagus untuk perkembangan anak-anak bayi ya. Masa kecil kita masak kasih bubur, sangat bagus. Iya, untuk mencegah penyakit, apalagi anak-anak usia yang masih rentang. Jadi biasanya orang tua memberikan makanan-makanan dari beras merah. Oke, selesai Nona? Oke, terima kasih. Nah, ini kita cerita tentang manfaat tentang nyiru. Jadi nyiru ternyata banyak hal yang dimanfaatkan oleh nenek moyang kita. Yang hari ini kita lihat proses bagaimana menumbuk padi menjadi proses beras. Nah, sampai dengan bagaimana membersihkan beras dari kulit-kulit padi tadi. Ada istilah tadi disampaikan Nona Anita ya. Nona Anita, saya boleh tanya, siapa yang mengajari ini semua dari awal? Bagaimana cara menumbuk dari alu, lesung, terus tadi benapis, gitu ya. Sudah itu tadi ada yang begini, namanya apa tadi? Siapa yang ajarkan? Mama. Artinya bahwa warisan nenek moyang kita diturunkan kepada orang tua sampai Anita juga hari ini, padahal belum nikah ya. Nah, sudah ada calon, tapi Anita sudah pintar sekali bagaimana mengelola beras dari padi dan menggunakan alat tradisional kita ini kita sebut dengan nyiru. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah membuat sebuah program besar berkaitan dengan melestarikan budaya dengan berbagai potensi yang ada di setiap wilayah di Kabupaten Nakeon, terlebih di wilayah Desa Ulpul 1 ini. Di Desa Ulpul 1 ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh para pengrajin sebenarnya, yang ditonjolkan untuk sementara masih nyiru, yang sedianya mereka ini itu juga masuk dalam pengrajin anyaman bambu, yang itu dalam hal ini nyiru, topi Pak Tani ya, dan juga tempat untuk yang bahasa kami di Indora itu bahasa daerah bilang kodo, jodo manu. Ya, sangkar ayam untuk ayam bertelur, dan juga untuk
untuk mengeram. Ya, ini itu yang kita coba menggali potensi dan bagaimana kita mengembangkan hal-hal yang hampir-hampir punah ini karena diambil alih oleh modernisasi teknologi modern yang membuat yang asli ini dia berangsur-angsur mulai hampir punah. Nah, untuk itu saya bersama dengan stakeholder yang ada di wilayah di Sulpul 1 ini, kami coba membuat gebrakan dengan menggali potensi yang baik itu potensi alam dan juga sumber daya manusianya. Memang hari ini ada sebagian kecil mereka yang ini ada Bapak Leo, Bapak Markus, Bapak Valentinus, dan juga ada masih beberapa orang lainnya. Oh, masih ada lagi yang kaum milenial ini, yang sudah mulai pemuda-pemuda milenial ini yang sudah mulai ikut nimbrung bergelut di usaha ini. Selain juga ini yang bahan dasarnya ini juga kita akan buat dengan kemarin juga ini mereka melalui kelompok pengrajin sama rasa itu mereka dibantu permodalan sedikit peralatan untuk anyaman nyiru ini. Sudah mulai ada sentuhan dari pemerintah paling atas. Ya, ini sekali lagi atas nama pemerintah Desa Sulpul 1 saya menyampaikan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang ya sejak kehadiran sampai dengan saat ini saya hadir pada saat nanti di akhir ini. Saya juga sekali lagi atas nama mereka semua saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terus harapan Bapak Desa, kira-kira ini nyiru kan prospek ini prospek masa depan, tetapi kita back to nature, kembali ke alam. Artinya tidak meninggalkan bahwa teknologi modern tetap berjalan, tetapi kearifan lokal dan barisan-barisan budaya nenek moyang kita tetap kita terus gali dan lestarikan. Apa harapan Bapak sebagai kepala wilayah di Desa Sulpul 1 ini ke depan untuk kelompok pengrajin ini? Ya, baik, terima kasih. Ya, untuk harapannya adalah bagaimana ini dilestarikan, dijaga untuk terjadi regenerasi. Ya, supaya dia tidak hilang. Nah, karena jangan sampai yang asli ini diambil alih oleh pergeseran nilai itu teknologi, pergeseran teknologi modern ini yang sudah ada kimianya. Ya. Maka tidak heran kalau kadang kita usia masih muda tapi kelihatan tua dan sering ada sakit-sakit. Ya. Itu benar sangat mempengaruhi. Tapi kalau semua kita orang Nageki yang menggunakan produk ini, kita kembali ke alam, kita kembali mencintai budaya, mencintai tradisi. Saya berkeyakinan bersama Bapak Kepala Desa, 3 pengrajin nyiru ini, kita akan sehat. Itu sesuai visi misi Bapak Wakil Bupati bahwa smart, sehat, nyaman dan bermartabat. Dan Bapak Desa, mungkin satu hal yang mungkin saya mau tanya sedikit tentang apakah kira-kira ini menjadi sebuah souvenir shop yang kira-kira ke depan kita untuk mendorong industri pariwisata? Ya, tentu kita akan jadikan dia sebuah souvenir shop. Ya, supaya ini dilestarikan. Betul. Dan berkelanjutan. Ya. Jadi intinya adalah kita mendorong percepatan pembangunan pariwisata. Kami bersama Bapak Kepala Desa Sulpul 1, saya menyapanya Kak Emil. Mohon izin saya menyapa Kak E. Ini adalah produk-produk unggulan dari Desa Sulpul 1 yang masih disimpan rapi dan masih terpelihara. Masih unsur-unsur lain lagi, ada kerajinan tenunan, ada anyaman-anyaman yang seperti ini, tas-tas tradisional masih banyak. Ada topi-topi tani. Jadi kalau Anda mau butuh nyiru, datang di Sulpul 1. Ini pusat pembuatan. Rapi, bersih, dan sehat. Nyaman untuk dibawa dan nyaman untuk disimpan. Bahkan bertahan
sampai dengan 2-3 tahun, tergantung kita memeliharanya. Semua yang terangkum di dokumentasi kami adalah berkat kerjasama dengan 87 mata lensa, video dan fotografer dan penggiat kebudayaan, dan mengamanati Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Semoga Desa Ulu Pulu Satu menjadi bagian dari Desa Pemajuan Kebudayaan. Terima kasih, selamat sore.